Pernahkah sahabat melihat thumbnail kisah Unuk sang pionir seks bebas dan disebut sebagai wanita pertama yang melakukan perzinahan? Pasti ada salah satu dari kisah tersebut yang sahabat dengarkan dan simak dengan seksama. Apakah sahabat percaya dengan hal itu? Apakah memang begitu kebenarannya? Atau jangan-jangan itu adalah kisah Israiliyat? Pada video ini, kita akan membahasnya berdasarkan kitab ulama yang juga membahasnya. Mari kita simak bersama. Unuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial dan tidak wajar. Bagaimana tidak? Karena anak itu bertubuh sangat besar layaknya raksasa. Anak itu dikatakan hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihissalam. Berdasarkan jumlahnya, putra dan putri pasangan dari Nabi Adam dan Siti Hawa tergolong cukup banyak. Konon dikisahkan, Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki-laki dan perempuan. Jika diperkirakan, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Tapi mengenai jumlah putra-putri Nabi Adam ini, memang ada banyak riwayat yang berbeda. Seperti Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari berbagai perawi mengatakan, jika putra-putri Hawa dan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklima, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughits dan Ammatul Mughits. Tapi dari semua kisah yang berada di video YouTube ini, dalam kisah Unuk jauh berbeda. Diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga ia dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati sebuah puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu akhirnya menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati sebuah lembah. Saat berangkat dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena mereka berduka. Melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh iblis dan setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah awal mula terciptanya musik dengan alat menyerupai seruling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Suaranya merdu dan mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menjayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk bin Adam. Dengan hati bergejolak,
ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di sana Unuk berjumpa dengan banyak laki-laki, dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki yang menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim. Tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dia kandung. Sejatinya Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terpedaya. Ia bisa menaklukkan setiap laki-laki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak laki-laki bernama Wajh alias Auj alias Aujah, atau disebut saja Auj bin Unuk. Anak itu bernasab ibu karena tidak tahu siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu, maka beliau pun berdoa kepada Allah agar anaknya tersebut segera lenyap dari bumi. Allah pun mengutus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Dalam pendapat lain, Unuk mati setelah setahun melahirkan Auj. Selanjutnya, Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan, dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan juga bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh alaihi salam, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkat kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke tanah Hira, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad, maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti ini." Melihat itu Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya lalu berkata, "Bacalah bismillah, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Ketika Nabi Nuh menyelesaikan membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat di dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Di era Nabi Musa, tatkala Nabi Nuh merampungkan membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh alaihi salam menolak keinginan itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Ia pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Auj membenci Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu fas. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi.
Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya kepada tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung-burung tersebut turun di atas batu dan mulai mematuknya hingga membuat lubang. Lalu ia turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkat yang panjangnya 10 siku, sambil melompat tinggi ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal, serta terlempar ke lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares, ada sungai yang bernama Atoi. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Beberapa ulama mengatakan bahwa kisah tersebut adalah dusta, seperti Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir Al-Basyuni dalam bukunya berjudul Shahih Qasasil Quran dan diterjemahkan menjadi kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Al-Syarih, menyebutkan bahwa Auj bin Unuk termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk, sebagaimana disebut dalam riwayatnya, adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong, dan juga jahat. Setelah itu pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Sanggahan yang sama juga datang dari Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah. Dia mengatakan kisah tersebut adalah dusta. Karena banyak keanehan dalam kisah tersebut, Ibnu Katsir menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat 26. Jika dikatakan Unuk adalah orang pertama yang melakukan praktek perzinahan, sudah jelas dari pendapat ulama adalah bohong dan tidak sahih. Selain itu dikatakan, jika Unuk hidup sampai pada masa Nabi Nuh alaihi salam dan mati dengan dipukul tongkat Nabi Musa juga tidak benar, karena dalam banjir Nuh, semua yang tidak beriman akan tenggelam dalam banjir besar tersebut. Lalu apakah benar tinggi Unuk melebihi tinggi manusia pada umumnya? Kita lihat firman Allah dalam surah An-Nazm ayat 4. Kenyataannya tinggi manusia terus berkurang dari diciptakannya Adam hingga sekarang. Menurut Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir, beliau mengatakan, saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir, yang notabene merupakan musuh para nabi. Jadi tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Beliau berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Ada juga yang mengatakan, jika Unuk adalah anak Nabi Musa alaihi salam, menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surah As-Saffat ayat 77. Allah memberitahukan bahwa semua yang masih hidup di muka bumi, termasuk keturunan Nuh. Seandainya Auj itu memang ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga ada pencerahan yang bisa sahabat dapatkan dari video ini. Jangan lupa tonton kisah lainnya dari channel ini yang insya Allah memiliki sandaran referensi yang syahih dari kitab para ulama. Sampai jumpa pada kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.